Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين yang saya hormati, masih kita menafsirkan atau membaca tafsir dari Syekh Sa'di dan sedikit tambahan dari Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan ketika datang pada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, ternyata sekelompok mereka justru melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Kemudian tiba-tiba Allah mengatakan pada ayat berikutnya, wattaba'u ma tatlus syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan atas Raja Sulaiman atau atas kerajaan Sulaiman, mengatasnamakan kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatin kafar, tetapi syaitanlah yang kafir. Di sini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan dengan ucapan yang sangat bagus. Qala rahimahullah, walamma kana minal awaid al-qadariyah wal hikmatil ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uh wa amkanahu al-intifa' bihi falam yantafi' ubtuliya bil ishtighal bima yadur. Kata beliau, ketika sudah merupakan kebiasaan sunnatullah, siapa yang meninggalkan, ini kebiasaan Allah dalam artian takdir, wal hikmah ilahiyah, hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapa yang meninggalkan ma yanfa'u, siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya, wa amkanahu al-intifa' bihi, yang memungkinkan baginya untuk mengambil manfaat tetapi dia tidak mau mengambil manfaat, biasanya ubtuliya
diuji dengan sebaliknya. Bil ishtighal bima yadurruh. Akhirnya dia tersibukkan dengan sesuatu yang membuat madarat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, ini sunnatullah fil kaun. Walan tajid li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan dapat di sunnah Allah berubah. Bahwasanya seorang yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, maka dia justru akan terjerumus dalam sesuatu yang bermadarat. Siapa yang meninggalkan ketaatan, dia akan diberi bencana oleh Allah dalam bentuk kemaksiatan. Dan begitulah seterusnya. Man taraka ma yanfa'uh. Alhamdulillah. Ahdikumullah subhanahu wa ta'ala. Walam yantafi' dan tidak mau mengambil manfaat. Jazakallahu khairan. Maka akan diberi bencana oleh Allah dengan yang sebaliknya, yaitu bima yadurruhu, sesuatu yang membuat madarat. Faman taraka ibadatar rahman ubtuliya biibadatil awthan. Contoh, siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah yang Maha Rahman, akhirnya dia terkena bencana, yaitu beribadah kepada awthan, kepada berhala. Siapa yang tidak bertauhid terjerumus dalam kesyirikan. Termasuk mereka-mereka yang menyatakan bahwa saya tidak beribadah kepada Allah, tapi tidak beribadah pada siapapun. Ini ateis. Saya tidak percaya pada Tuhan manapun. Tidak bisa. Kalau engkau tidak beribadah pada Allah, pasti beribadah pada yang lain. Loh, tapi kami tidak beribadah pada siapapun. Iya, berarti engkau beribadah hanya kepada dirimu sendiri. Dengan kata lain, menyembah hawa nafsunya sendiri. Dan itu yang paling parah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat bagaimana mereka mengambil hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Adallahu Allah ala ilmin. Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Walaupun punya ilmu, tetap dia akan sesat kalau menyembah hawa nafsu. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, siapa yang tidak beribadah kepada Ar-Rahman akan diberi bencana beribadah pada awthan, berhala-berhala. Wa man taraka mahabbatallah wa khaufahu wa raja'ahu, siapa yang meninggalkan kecintaan kepada Allah, tidak takut kepada Allah, meninggalkan rasa takut kepada Allah, dan meninggalkan harap kepada Allah, ubtuliya, dia akan diberi bencana dalam bentuk mencintai selain Allah, takut kepada selain Allah, dan berharap kepada selain Allah. Wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaitan. Dan siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, di jalan ketaatan kepada Allah, maka dia akan diberi bencana memakai hartanya untuk jalan syaitan. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah, setiap dia meninggalkan kebaikan diberi bencana dengan kejelekan. Setiap dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, dia diberi bencana dalam bentuk madarat. Dia meninggalkan kecintaan kepada Allah, diberi bencana kecintaan kepada sesuatu yang harusnya dia benci, tapi dia cintai. Wa man taraka dzulli rabbih, dan siapa yang meninggalkan adzulli rabbih, tidak mau merendah di hadapan Allah, ubtuliya bidzulli lil abid, maka niscaya dia akan diberi bencana dalam bentuk merendah kepada makhluk-makhluk, kepada abid, kepada hamba-hamba. Merendah di hadapan Allah sangat wajar karena kita memang rendah di hadapan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi, sedangkan kita fuqara'u ilallah. Kita sangat butuh pada Allah, maka kita merendah di hadapan Allah sangat wajar dengan sangat pantas. Tetapi siapa yang tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka dia justru terkena bencana dalam bentuk merendah kepada makhluk, merendah pada manusia, diperbudak oleh manusia. Wa man tarakal haqqa ubtuliya bil batil, siapa yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan diberi bencana dengan kebatilan.
Siapa yang meninggalkan kebenaran, dia akan diberi bencana dalam bentuk kebatilan. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya dengan haula Bani Israel yang sedang dibahas. Haula Yahud yang tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau mengikut apa yang dibacakan oleh Nabiullah Rasulullah Musa alaihi salam, tidak mau tunduk kepada Taurat, kitab Allah. Ubtuliya, diberi bencana dalam bentuk mengikut apa yang dibacakan oleh syaitan. Subhanallah. Demikianlah kalau kita membaca kitab para ulama, kita terbimbing dengan ilmu mereka dan kita terbimbing dengan dalamnya ilmu mereka. Beliau memandang sangat tajam bahwa Allah Subhanahu wa taala membahas tentang Bani Israel, bagaimana penentangannya terhadap Musa, menentang kitab Taurat sendiri dan menentang Al-Qur'an, menentang nabi terakhir yang diberitakan oleh Musa alaihi salam. Akibatnya ubtuliya bittiba'i syayatin, ubtuliya bittiba'i ma tatlu syayatin wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka ngikut apa yang dibacakan oleh syaitan di masa kerajaan Sulaiman, mengatasnamakan Sulaiman alaihi salam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Padahal Sulaiman tidak kafir, tapi justru merekalah yang kafir. Lihat ikhwan ibn a'azakullah kata Syekh selanjutnya, kadzalika haula'il yahud, demikian pula mereka Yahudi, lamma nabadu kitab Allah, ketika mereka melemparkan kitab Allah, wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun, maka mereka ngikut matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan, yakni takhtaliq minas sihr. Dibacakan artinya sesuatu yang dibikin-bikin oleh syaitan dalam bentuk sihir. Ala mulki Sulaiman, haitsu akhrajat asyayatinu linnas sihr, di mana syaitan mengeluarkan untuk manusia sihir, membikin kitab, tulisan-tulisan berisi ajaran-ajaran sihir. Nabi Sulaiman alaihi salam diberi keistimewaan yang sangat besar, diberi mulk yang tidak pernah diberikan kepada orang yang telah lalu sebelum beliau, dan gak pernah akan diberikan pada orang yang setelahnya, setelah beliau. Artinya gak akan ada seorang pun yang mendapatkan kekuasaan seperti Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Rasulullah, menguasai di samping manusia, menguasai jin-jin, bahkan menundukkan angin. Uduha syahrun warawahuha syahr. Bahkan beliau diberi oleh Allah kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan binatang-binatang. Ini enggak diberikan pada yang sebelumnya dan enggak akan diberikan pada apa yang setelahnya. Berarti harapan untuk bisa seperti Sulaiman adalah harapan yang sia-sia, harapan yang kosong seharusnya, karena tidak mungkin. Allah sudah katakan tidak diberikan kepada siapapun setelah Sulaiman. Tetapi manusia zaluman jahula, bodoh dan zalim, maka mereka serakah. Dan kemudian mereka berkeinginan bagaimana bisa seperti Sulaiman, menundukkan syaitan-syaitan. Lihat para dhalun hari ini. Lihat mereka para tokoh-tokoh sesat hari ini yang selalu menyatakan bahwa di bawah kami ada pasukan jin, bahwa kami mengatur mereka, memimpin mereka. Kadzab. Nggak bisa, nggak mungkin. Dan syaitan tahu serakahnya mereka, maka dia membuat sesuatu di masa Sulaiman alaihissalam, sebagaimana dikisahkan riwayatnya oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, kana Sulaiman alaihissalam, Bu Sulaiman alaihissalam kalau dia akan masuk ke tempat buang hajat, beliau lepas khatimnya, cincinnya, dan diberikan kepada beberapa istri-istri. Dan juga a'ata al-jaradah
dan juga dia memiliki pelayan perempuan untuk khusus menjaga sampai keluar Sulaiman dan kemudian diberikan kembali. Dan dia jujur, terpercaya. Falamma aradallahu an yabtaliya Sulaiman alaihi salam, ketika Allah ingin menguji Nabi Sulaiman dengan satu ujian, maka tiba-tiba syaitan memiliki rencana. Ketika Sulaiman masuk ke tempat buang hajat dan seperti biasanya menitipkan cincinnya, cincin itu berfungsi untuk stempel ya. Sebagaimana zaman Rasulullah SAW memiliki cincin untuk stempel, bukan cincin yang seperti sekarang batu akik dan sebagainya, bukan itu. Ya. Tapi cincin stempel yang kalau sudah stempel berarti itu disetujui oleh Sulaiman alaihissalam. Ya. Maka datang jin berwujud seperti Sulaiman. Mana cincinku? Diberikan. Dan ditulis kitab sihir dan distempel dengan stempel Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman datang keluar dari buang hajat, tanya, mana cincin saya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata wanita tadi. Engkau bukan Sulaiman. Maka Sulaiman pun sadar saat itu bahwa aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sadar sudah ada sosok yang menyerupai dirinya. Diriwayatkan bahwasanya yang ditulis oleh syaitan itu adalah ilmu sihir. Dan mengatakan kepada manusia bahwa inilah ilmu kenapa Nabi Sulaiman bisa menguasai jin. Inilah ilmu bagaimana Sulaiman bisa memimpin ini, bisa mengatur angin, bisa berbicara pada binatang dan seterusnya. Ini rahasianya ada di sini. Bahkan dalam riwayat lain dikubur di bawah kursi Nabi Sulaiman dan ditunggu dengan sabar sampai Sulaiman benar-benar wafat. Maka ketika sekian lama, kenapa sekian lama? Karena ketika Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan tidak ada yang tahu. Karena nggak ada yang berani mengganggu jasadnya. Bahkan hasyarat, rayap pun nggak mau mengganggu jasad Sulaiman. Karena beliau menguasai binatang-binatang. Maka terus utuh tidak busuk, berdiri dengan tongkatnya sekian lama. Sampai hasyarat binatang tadi atau rayap tadi memakan tongkatnya, rapuh dan jatuh Nabi Sulaiman. Maka jin-jin tadi baru sadar bahwasanya ternyata rajanya, penguasanya telah wafat. Dan disebutkan kisahnya dalam Al-Quran bahwa ucapan-ucapan syaitan tadi menyatakan, duhai kiranya kalau aku tahu yang gaib, kami nggak akan tersiksa selama ini. Tersiksa selama itu, karena dikira masih hidup. Ini dalil yang sangat kokoh kuat bahwa syaitan, jin-jin nggak tahu yang gaib, nggak tahu. Bahkan Nabi Sulaiman wafat saja mereka nggak tahu. Mereka makhluk, bukan khalik. Mereka makhluk, bukan Tuhan. Nggak punya sifat uluhiyah, wala rububiyah, wala asma wa sifatillah. Nggak punya mereka. Syaitan ya syaitan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah kembali kepada apa yang diriwayatkan. Qala innama kana Sulaiman yaghlib an-nas bihadzal kutub. Syaitan berkata, sungguhnya Sulaiman bisa menguasai manusia dengan kitab ini. Qala fabari an-nas min Sulaiman wa kafaruhu hatta ba'atha Allahu Muhammadan. Akhirnya manusia berlepas diri dari Nabi Sulaiman. Na'udzubillah. Makarnya iblis, syaitan, memiliki dua sisi kejahatan. Satu sisi, sekian banyak orang tersesat dengan kitab itu. Iya kan? Ini sisi kejelekan yang pertama. Sisi kejelekan yang kedua, sebagian orang-orang yang bertauhid, yang saleh, justru membenci Sulaiman dan berlepas diri. Bari an-nas min Sulaiman. Berlepas diri dari Nabi Sulaiman dan mengatakan bahwa aku berlepas diri dari dia. Ternyata dia bukan nabi, ternyata dia tukang sihir. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Yang ini tafrid, yang ini ifrat. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, dan selalu syaitan menggoda dari dua sisi. Sisi ihjam dan sisi iqdam. Iqdam itu maju, sedangkan ihjam mundur.
Kalau mau dijongklokkan ke depan, dijongklokkan oleh syaitan supaya melampaui batas. Kalau nggak mau, dibikin tidak berangkat sama sekali atau mundur sekalian. Selalu begitu. Diseret ke kanan. Kalau nggak mau ke kanan, diseret ke kiri. Dan selalu demikian keadaannya. Ifrat dengan tafrid. Ghulu dengan sebaliknya. Yaitu meremehkan, menyia-nyiakan. Maka terjadilah dua bentuk kesesatan. Sampai di zaman Rasulullah SAW ada beberapa Yahudi yang berkata, a'udzubillah min qawlihim, kita berlindung pada Allah dari ucapan mereka, menyatakan bahwa kalian kira Sulaiman itu nabi. La wallah, dia adalah seorang tukang sihir. Sekelompok Yahudi mencerca Nabi Sulaiman. Sekelompok Yahudi pula sebaliknya, mereka mempelajari kitab yang katanya kitab Nabi Sulaiman, padahal kitab sihir. Dengan alasan ada khatim dari Nabi Sulaiman. Dengan alasan bahwa ini demikian. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit saja bahwa isi kitab itu adalah sihir yang mengandung kekafiran-kekafiran yang tentunya bertentangan dengan tauhid yang diajarkan oleh Nabi mereka Musa alaihi salam, bertentangan dengan kitab mereka Taurat yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Musa alaihi salam. Iya kan? Kalau mau berpikir sedikit saja. Kalaupun mereka mau menyatakan ya memang ini ucapan apa Nabi Sulaiman, tapi kan sudah mansukh, terbatalkan dengan kitab Taurat, kan begitu. Mereka menyatakan bahwa kami hanya mengikuti apa yang diturunkan pada kami. Wa nakfur bima wara'ana, dan kami mengingkari apa yang selain kami. Kenapa membaca buku kitab yang seperti itu? Maka Allah menjawab dalam Al-Quran. Menjawab dalam Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sulaiman tidak kafir, tapi setan-setan itu yang kafir, yang menulis kekafirannya dalam kitab dan ditulis dengan khatam Nabi Sulaiman, dan ini adalah dari Sulaiman, dan ini rahasia kenapa dia bisa menguasai jin, bisa menguasai angin dan sebagainya. Wa kadzabu aimullah, mereka berdusta demi Allah. Walhamdulillah, dengan datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan diturunkannya Al-Quran, terjawab misteri tadi. Misteri tadi kan tidak terjawab, membingungkan. Mau dikatakan bukan, ada stempelnya. Mau dikatakan dia adalah dari Sulaiman, nggak mungkin, karena isinya kekafiran, diajarkan kekafiran di dalamnya. Kembali pada ucapan Syekh As-Sa'di, karena mereka menentang kitabullah, alhamdulillah, dan karena mereka nabadul kitab wara'a dhuhurihim, karena mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka, maka diuji, diuji dengan yang sebaliknya, atau bukan diuji, diazab, diberi bencana dengan yang sebaliknya, yaitu mengikuti kitabnya syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Maka Allah jawab, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, yang dibacakan oleh syaitan adalah ma takhtaliqu minas sihr, yang dibikin oleh mereka dari sihir, ditulis oleh mereka dari sihir, dan di atas namakan Nabi Sulaiman. Akhrajatus syayatin linnasi sihr, syaitan mengeluarkan ilmu sihir tadi atau ajaran sihir tadi untuk manusia. Tapi Ustaz, kadang-kadang manjur. Gimana jawabnya? Yang ngajarkan syaitan, dan kemudian syaitan mentaati keinginannya sesaat, 2 saat saja. Setelah itu tidak, kurang sesajen alasannya. Kamu belum membunuh bayi, kamu belum memberikan darah ini, darah itu. Diajari untuk berbuat kekafiran, atau berbuat dosa besar, atau berbuat segala macam kesesatan. Kalau iya, baru dituruti lagi sekali, sebagaimana yang dikisahkan oleh banyak orang di Yaman. Seorang yang dijuluki dengan Sahibul Barid, tukang pos. Kamu mengirimkan apa saja, dalam bentuk seperti apa saja, seberat apa saja, dalam sekejap sampai. Dijuluki dengan tukang pos.
dengan sihir. Dan mereka semua tidak paham tentang apa yang dia miliki. Sampai ketika dia mewariskan pada anaknya, diajarkan pada anaknya. Ternyata anaknya tidak bisa melakukannya. Sampai dia mati, anaknya menyatakan, aku gak mampu. Kenapa aku gak mampu? Untuk mengganti dia, aku gak bisa. Karena aku diajarkan untuk setiap buang air menginjak Quran dengan sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru manjur. Maka kalau muslimin pakai sihir-sihiran, kemudian melawan Dayak yang pakai sihir-sihiran, kuat mana kira-kira sihirnya? Kuat Dayak. Akhirnya habis itu muslimin dibantai. Kembali kepada kitab. Wahum kadzabah fi dzalik. Dan mereka berdusta dalam masalah itu. Falam yasta'milhu Sulaiman. Sulaiman tidak pernah memakai sihir selama-lamanya. Bal nazzahu sadiq fi qilihi. Sadiq fi qilihi. Bahkan dibantah dan dibela oleh Allah, dibersihkan Nabi Sulaiman namanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha benar ucapannya. As-sadiq fi qilihi, ini maha benar ucapannya. Yaitu Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidak kafir. Ai bi ta'allumis sihir, tidak kafir dengan mempelajari sihir. Falam yata'allamhu, beliau tidak pernah mempelajarinya. Walakinna syayatin kafaru, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir bidzalik. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka lah yang mengajarkan pada manusia sihir. Min idlalihim wa hursihim ala ighwa'i bani Adam, karena ingin menyesatkan mereka, karena kesungguh-sungguhan para syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam. Wa kadzalika taba'a al-yahud as-sihr. Demikian pula Yahudi. Mereka mengikuti sihir tadi yang dibacakan oleh syaitan atau yang diajarkan oleh syaitan. Ittaba'a al-yahud as-sihr alladhi anzala 'ala al-malakaini al-kainaini bi ardi Babil. Mengikuti sihir yang diturunkan oleh dua malaikat yang ada yang turun di negeri Babil, Babilonia. Salah satu dari negeri Irak. Anzala alaihim as-sihr. Diturunkan dan diajarkan sihir imtihanan, sebagai ujian. Wa ibtila'an min Allah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibtila dari Allah untuk hamba-hambanya. Fayu'allimanihim as-sihr. Maka dua malaikat tadi mengajarkan sihir, tapi menyatakan fala takfur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya aku ini hanya fitnah, jangan kalian kufur. Sesungguhnya aku hanya ujian, jangan kalian kufur. Dan kembali, kaidahnya seperti yang sudah dibahas. Jangan mencerca para malaikat, karena para malaikat itu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Menurunkan wahyu yang berisi perang, yang tentunya terjadi pertumpahan darah, maka itu bukan kesalahan, bukan kejelekan, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan sebuah negeri, untuk menghancurkan satu umat misalnya, adab mereka. Apakah malaikat tadi yang dibenci? Gara-gara malaikat ini maka hancur negeri kita? Tidak. Semuanya biqadaillahi wa qadari. Demikian pula ketika malaikat ini ala qaulis sahih, menurut pendapat yang sahih. Karena ada pendapat yang karena ingin membela para malaikat menyatakan ini mungkin bukan malakaini tapi malikaini. Kalau malik dua raja. Ada lagi yang menyatakan mungkin begini mungkin begitu. Al-muhim, Syekh Sa'di mengucapkan dengan ucapan yang paling tepatnya, yang paling rajihnya, dan kita Masya Allah disuapi oleh para ulama. Gak perlu membahas sendiri sekian aqwal, tapi Syekh Sa'di nyuapin kita. Ini yang sudah matang, yang paling sahihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala, bahwa keduanya mengajarkan adalah untuk menjadi fitnah atau sebagai ujian. Qala imtihanan wa ibtila'an minallah
Wa ma yu'allimani min ahadin yansahahu. Karena disuruh untuk mengajarkan tapi untuk ujian, maka setiap mengajarkan berkata kedua malaikat tadi, yansahahu, keduanya menasihati. Wa yaqula, keduanya berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini fitnah, kami ini ujian buat kalian. Jangan kalian kufur. Ini jangan kalian pelajarin, sekedar tahu selesai. Aila tata'allam as-sihr fa innahu kufrun. Jangan kalian ikuti sihir, jangan kalian pelajari sihir, karena itu adalah kufur. Fayanhayanihi 'anis sihr, maka keduanya melarang sihir. Wa yukhbiranihi an martabatihi, dan menerangkan, ini keduanya menerangkan bahwa sihir itu kedudukannya adalah kufur. Martabatihi, kedudukannya. Fata'limu syayatin lis-sihr ala wajhi tadlis wal idlal. Maka berbeda dengan syaitan. Syaitan tadi mengajarkan sihir, ingin menyesatkan manusia. Syaitan saja tadi mengajarkan sihir untuk membuat manusia kufur, sesat, menyimpang. Dan tadlis, apa tadlis? Menyamarkan yang sesungguhnya bukan dari Nabi Sulaiman, dikatakan dari Nabi Sulaiman. Fataraku ilmal anbiya, akhirnya mereka pun meninggalkan. Fahaulai al-yahud yattabi'una as-sihr. Lihat perbedaannya. Kalau syaitan mengajarkan untuk idlal wa nisbatihi wa tarwijhi ila man barra'ahu Allah, membikin supaya laris sihirnya, tarwij, membikin supaya laku dagangan sihirnya, dinisbatkan kepada seseorang yang barra'ahu Allah, orang yang dibersihkan oleh Allah, yang dibebaskan dari perbuatan itu. Wa huwa Sulaiman alaihi salam. Wa ta'limil malakain imtihanan. Adapun pengajaran dua malaikat tadi hanya ujian. Ma'nushihima, bersama nasihat keduanya, menasihati alla yakun lahum hujjah, menasihati agar jangan mereka jadi hujjah. Ini kan karena dia, karena enggak, aku berlepas diri, aku hanya disuruh oleh Allah SWT, dan ini adalah sihir, jangan kalian ikut, ini kufur. Berbeda antara syaitan dengan malakaini bibabila Harut wa Marut. Fahaula'il yahud yattabi'una as-sihr alladhi ta'allamahu syaitan was-sihr alladhi yu'allimuhu al-malakan. Maka Yahudi justru setelah membuang di belakang punggung mereka kitabullah, setelah melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka, mereka justru terbawa dengan sihir yang diajarkan oleh para syaitan dan yang diajarkan oleh malakaini bibabil Harut wa Marut. Fataraku ilmal anbiya, mereka meninggalkan ilmunya para nabi wal mursalin, meninggalkan ilmunya para rasul. Wa aqbalu ala ilmi syaitan, dan justru mereka menghadapi atau menerima ilmunya syaitan. Wa kullun yasbu ila ma yunasibuh, maka masing-masing masuk kepada yang cocok baginya. Tidak cocok dengan kebenaran, akan masuk dalam kebatilan. Tidak cocok dengan kitabullah, masuk kepada kitabnya syaitan, kitab sihir. Keluar dari ketaatan, masuk kepada penentangan. Dan itu sudah sunnatullah fil kaun. Tsumma dzakara mafasid as-sihr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kejelekan-kejelekan sihir. Di samping kufur, sihir memiliki kejelekan-kejelekan, memiliki mafsadah-mafsadah. Maka Allah katakan, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Maka akhirnya mereka mempelajari dari keduanya sesuatu. Ini dari keduanya adalah dari malakain. Ini sihir, mempelajari sihir. Sesuatu yang yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sesuatu yang akan memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Ma'anna mahabbataz zawjaini la tuqas bimahabbati ghairihima. Padahal yang namanya cinta suami istri adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi dengan yang lainnya.
Artinya kecintaan fitrah. Seorang istri cinta pada suaminya, ingin melayani suaminya. Seorang suami cinta pada istrinya, ingin melayani istrinya, ingin memberikan kesenangan pada istrinya. Dan itu adalah sesuatu yang akan dipahami oleh semua orang yang sudah berkeluarga. Dan itu yang Allah berikan dengan nama mawaddatan warahmah. Mawaddah warahmah. Maka dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwasanya mahabbatuz zawjain la tuqas bimahabbati ghairihima, tidak bisa dikiaskan dengan cinta-cinta lain, apalagi dengan cinta-cinta yang gombal, tidak bisa. Dan berbeda pula dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah itu adalah cinta ibadah. Adapun seorang suami pada istrinya dan istri pada suaminya bukan ibadah penghambaan, tidak. Tetapi mawaddatan warahmah. Lianna Allah qala fi haqqihima, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah suami istri, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan kami jadikan antara keduanya mawaddatan warahmah. Dan Allah katakan tentang istri untuk kalian litaskunu ilaiha, agar kalian tentram kepadanya. Demikian pula mengatakan kepada mereka para istri tentang suaminya litaskunu ilaiha. Dan dikatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka pakaian kalian dan kalian pakaian buat mereka. Apa fungsi pakaian? Satu, menutupi sawah, menutupi aurat. Yang kedua, zina. Yang ketiga, sekian tadi perkara faedah-faedah dari pakaian ada. Suami dan istri, istri dan suami harus saling menutup aibnya masing-masing. Dan ini libas. Demikian pula tidak saling menjelekkan, la tuqabbih, dan seterusnya dan seterusnya. Ini khonibina azakumullah, kata Syekh Sa'di, la tuqas, nggak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Mahal harganya sebuah keluarga kalau sudah tidak ada cinta, sudah nggak ada mawaddah dan rahmah, neraka, panas, hancur keluarga itu. Khonibina azakumullah, syaitan mengajarkan sihir. Ternyata di antara kejelekan-kejelekan sihir adalah menghancurkan perkara terpenting dalam sebuah mahligai keluarga. Ini kejahatan sihir, mafasid sihir. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Tiba-tiba sang istri benci sebenci-bencinya pada suaminya. Tiba-tiba suami tanpa sebab apapun benci sebenci-bencinya pada istrinya. Muak. Apa jadinya sebuah keluarga kalau sudah seperti ini? Wa fi hadza dalilun ala anna sihr lahu haqiqah. Dan ini ada faedah lain, bahwa ternyata sihir itu benar-benar memiliki hakikat, bukan khayal. Sihir itu benar-benar memiliki kenyataan hasil yang jelek. Kenapa disebutkan oleh Syekh Sa'di yang demikian? Karena sebagian orang yang sudah termakan oleh aqlaniyun, yang sudah termakan oleh mereka-mereka yang mendewakan akalnya sendiri, tidak mau menerima ayat dan hadis kalau nggak cocok dengan akal, mereka berkata, bahwa sihir itu mustahil, tidak mungkin. Maka mereka berkata, sihir itu sungguh hanya khayalan saja, hanya tipuan mata. Mereka bawa ayat, bawa ayat yang satu, tidak bawa ayat yang lain. Yang yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, dihayalkan kepadanya bahwa dia bergerak. Kata mereka, lihat ayatnya, yukhayyal ilaihi annaha tas'a, dihayalkan saja, bukan hakikat. Jadi menafikan hakikat sihir. Termasuk tokoh penentang adanya sihir adalah Muhammad Abduh dengan Muhammad Rashid Ridha, muridnya, murid istimewanya, yang selalu menyebutkan ucapan gurunya dengan kalimat qalal ustaz, qalal ustaz. Dan biasanya kalau Mesir ustaz pakai zai, karena di Mesir keduanya. Maka Syekh Muqbil
rahimahullah menulis satu buku khusus tentang masalah sihir, bahwa sihir adalah ada hakikatnya dan isinya bantahan buat Muhammad Rasulullah yang menyatakan tidak ada. Dan itu barakallahu fiikum bukan perkara baru, sudah muncul di zaman Ibnu Abbas masih hidup radhiyallahu taala anhuma. Maka Ibn Abbas menyatakan, sampaikan pada mereka bahwa terjadi di Mesir seseorang yang menjadi keledai, dan terjadi di sana yang demikian-demikian. Barang siapa yang mengingkari hakikat sihir, berarti dia mengingkari Al-Quran, dan dia mengingkari semua kenyataan yang dilihat oleh mata manusia, dan berarti dia menentang kenyataan yang dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Sebagaimana dinukil oleh Syekh Mukbil dalam buku tadi, dalam buku tentang masalah sihir dan hakikat. Masalah sihir ada ifrat, ada tafrid juga. Sebagaimana dikatakan tadi, syaitan selalu menggoda pada dua sisi ini. Sisi yang ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Sebagian memakai sihir, menggunakannya, memakainya dengan alasan bahwa ini tidak kufur, bahkan membacanya cuma ayat-ayat saja kok. Sama membaca takbir 3.000 kali, alhamdulillah sekian ribu kali, ini 1.000 kali dan seterusnya. Bagus semua. Tak apa-apa. Sebagian malah menentangnya kebablasan. Jangan ikuti sihir. Bagus kan? Masya Allah. Sihir itu tidak ada hakikatnya. Di sini salahnya. Bagaimana mungkin gak ada hakikatnya? Sudah disaksikan oleh banyak orang, dan disaksikan oleh para sahabat, disaksikan oleh sebelumnya, yang sebelumnya, di zaman Nabi Musa terjadi. Maka dua titik ekstrim ini, di tengah-tengahnya lah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menyatakan sihir itu ada. Ada pengaruhnya enggak? Pengaruhnya ada. Tapi jangan kalian pelajari, jangan kalian ikuti. Itu kufur, itu sihir, haram. Tapi kenyataannya ada. Dokter sampai berulang-ulang ronsennya, dironsen lagi. Kenapa dok? Masa ada sendok dalam perut, ada jarum, ada silet, terus mau apa lagi? Mau disalahkan ronsennya? Ini ronsennya yang salah. Atau yukhayyalu ila ronsen, digambarkan, khayalkan kepada ronsen tadi bahwa itu bukan. Sudahlah. Mereka yang menentang kenyataan pengaruh sihir, berarti dia menentang akalnya sendiri, dan matanya sendiri, dan telinganya sendiri. Assalamualaikum. Maka jangan ifrat, jangan tafrid. Kita mengatakan iya memang ada, tapi kenapa takut? Allah telah menurunkan wahyunya untuk kita berlindung kepadanya dari sihir. Dan ini juga dalil yang berikutnya, bahwa sihir itu ada kenyataannya, karena Allah mengajarkan kita untuk berlindung kepadanya dari sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad. Siapa naffatsati fil 'uqad? La khilaf, tidak perselisihan para ahli tafsir bahwa naffatsat, peniup-peniup di simpulan-simpulan tali adalah tukang sihir. Berarti berlindung kepada Allah dari mereka para tukang-tukang sihir yang meniup di buhul-buhul, yang di simpulan-simpulan tali. Barakallahu fikum. Dalil berikutnya, Rasulullah SAW terkena sihir oleh Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Ini menunjukkan kalau Yahudi mempelajari sihir. Disihir oleh Labid ibn al-A'sam. Hanya saja yang diharapkan oleh Yahudi mungkin sekian, tapi yang terpengaruh pada Nabi hanya sedikit saja. Nabi terlupakan. Aku harus kemana hari ini? Kemudian malaikat datang. Engkau disihir oleh Labid ibn al-A'sam bil mishti wal mushatah. Bil misht wal mushatah, dengan rontokan-rontokan rambut dan sisir. Kemudian disihir. Dan ada di sumur ini, ditunjukkan oleh Jibril dan diambil. Dan diturunkan saat itu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq" ila akhiril ayat. Ila akhir surah. Dan diajarkan "Qul a'udzu birabbin nas". Dan itu adalah perlindungan dari sihir. Diajarkan. Baik, fama baqiya? Apa sisanya? Kalau sudah jelas seperti ini, sudah jelas kenyataannya, maka siapa yang mengingkarinya berarti dia mengingkari Quran wa sunnah, dan mengingkari kenyataan yang ada di hadapan mata mereka sendiri. Wassalamualaikum taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.